Udah punya Suntowing tapi belum tahu bagaimana cara menggunakannya. Ini dia video A to Z-nya yang perlu lu tonton. Pas lu nonton ini, make sure lu jangan skip-skip karena along the way ini bakal ada muncul potongan kode voucher yang kode vouchernya itu berantai nih, dimana kalau misalnya dalam seminggu itu ada 4 video kan dari YouTube channel ini, kalau lu gabungin itu bisa menjadi voucher yang nilainya Rp500.000. Tentunya ada terms and conditionnya ya, jadi jangan skip. Oke, sekarang kita ngomongin terkait charging atau baterainya nih. Daya tahan baterai tergantung penggunaan dan kondisi. Misalnya suhu rendah bisa mengurangi durasi juga loh. Baterai bisa bertahan hingga 10 jam penggunaan musik apabila sudah diisi selama 1 jam, itu artinya full ya. Dan saat baterai di bawah 5%, alarm baterai rendah akan berbunyi setiap 5 menit dan lampu LED merahnya tuh akan berkedip. Untuk ngecek status baterai dari si Suntowing ini, lu juga bisa ngeliat di aplikasinya seperti ini nih. Jadi ketahuan ada power masih berapa persen. Nah, untuk ngecharge-nya sendiri itu bisa menggunakan kabel USB yang disertakan dalam paket. Tapi sorry, di gua itu nggak ada. Jadi gue cuma mau memastikan lu tahu untuk dikonekinnya tuh ke yang bagian emasnya ini gitu ya. Jadi jangan sampai kalau misalnya nggak nyambung berarti dia tuh nggak ngecharge gitu ya. Nah, pada saat dia lagi ngecharge, lampu LED akan menyala saat pengisian dan mati saat baterai sudah penuh. Nah, selain pakai kabel, ini juga bisa menggunakan power bank. Power bank portable ini bisa memberikan 20 jam ekstra masa pakai baterai. Dan si power banknya ini juga bisa di-charge menggunakan kabel USB-C, tapi itu tidak termasuk dalam paket pembelian ya. Nah, untuk cek status baterai power bank bisa dengan menekan tombol di depan, lampu akan berkedip untuk menunjukkan kapasitas baterai. Nah, untuk mengisinya cukup sambungkan headphone ke dalam power bank dan pastikan yang bagian emasnya ini tuh saling bertemu antara yang ada di bagian headphone dan juga di bagian power bank. Headphone akan mati secara otomatis dan lampu LED akan menyala saat pengisian dimulai. Lampu akan mati saat baterai penuh. Sekarang mari kita pahamin terkait button-button yang ada di Suntowing. Ini ada 3 button ya. Yang pertama adalah multifunction button. Lu bisa lihat di sini. Itu namanya multifunction button. Nanti gue jelasin kegunaannya apa. Dan selanjutnya adalah tombol plus yang di bagian sini yang berfungsi juga sebagai power button. Bisa on dan off. Nanti gue jelasin juga. Dan yang di sampingnya adalah tombol minus yang untuk mengurangi volume. Sekarang untuk mematikan dan menyalakan unit. Nah, ini kondisinya lagi mati ya. Jadi lu tinggal ke bagian tombol yang ada plus dan sekaligus jadi power button. Tinggal dipencet dan tahan sepanjang 3 detik. Dan maka akan ada tandanya ini udah nyala. Selain ada lampu juga bakal ada suaranya yang menandakan unit dari Suntowing itu nyala. Dan kalau mau matiin gampang aja, tinggal ditekan lagi dan tahan sepanjang 3 detik dan bakal ada suaranya juga dan ada lampu menyala. Oke, sekarang gue bakal kasih lihat lu bagaimana cara mempergunakan multifunction button saat menikmati audio. Dipencet sekali, misalnya tadi kondisinya lagi di pause, itu untuk di play. Oke, ini udah play dan kalau mau pause lagi pencet 1 kali lagi. Dan selanjutnya kalau misalnya lo lagi play dan lo mau skip ke next track selanjutnya, tinggal pencet multifunctionnya 2 kali. Dan kalau misalnya untuk kayak balik ke track sebelumnya, pencet multifunctionnya 3 kali. Dan sekarang untuk mengatur volume, jelas kalau misalnya untuk yang plus, ini lo pencet-pencet aja sampai ke volume yang sesuai dengan preferensi lo. Dan kalau misalnya mau kurangin, tinggal ya pencet aja yang minus. Jadi lu bisa lihat ya di sini pencet sekali-sekali seperti ini. Saat lu sedang mendengarkan musik, lu bisa merubah sound mode-nya nih dari normal ke outdoor ataupun sebaliknya. Caranya gimana? Yaitu multifunction button dan tombol plus ini dipencet dan ditahan secara bersamaan selama 3 detik. Apabila ada suara dari si Suntowing-nya yang tung-tung, itu artinya sound mode-nya sudah berubah. Dan lu juga bisa cek di aplikasi apakah sudah berubah atau belum. Oke, sekarang gue bakal kasih tahu lu kegunaan button pada saat menelepon. Kalau misalnya ada yang menelepon dan lu pengen angkat, ini tinggal pencet multifunction button-nya 1 kali seperti ini. Dan apabila sudah ingin menutup telepon, cukup dengan memencet multifunction button-nya sekali lagi. Pada saat berbicara, perhatikan kalau misalnya Suntowing ini ada 2 mic. Satu di bagian sini, dan satu lagi adalah mic
yang gunanya untuk clear voice capture, di mana pada saat kondisi bising itu lu bisa memberikan suara yang tetap jernih. Jadi diperhatikan ya, jangan sampai bagian ini tertutup oleh tangan lu. Sekarang gue bakal kasih tahu lu bagaimana pair dan connect dan juga untuk melaksanakan yang namanya dual device connection. Nah ini pertama pairing jika kondisi Suntowing-nya belum nyala ya. Oke, jadi kita pencet dulu yang nyalanya selama 3 detik. 1, 2, 3 dan tahan tambahan dengan 2 detik sampai dia ke mode pairing. Taunya mode pairing gimana? Dia akan kedip-kedip. Dan lu bisa lihat di iPhone gua itu langsung ada muncul si Suunto Sound Pro. Apabila sudah muncul, tinggal langsung dipencet aja yang ada di smartphone lu. Dan ini sudah terkoneksi dengan settingan Bluetooth smartphone lu. Nah, untuk taunya apakah pairing dan connect-nya ini sudah berhasil, lu bisa lihat ya pastinya di list Bluetooth lu yang ada di smartphone. Lu bisa lihat di sini ada Suunto Sound Pro Connected. Dan kalau misalnya lihat di Suntowing-nya, kalau misal lu perhatiin, tadi kan kedip-kedip, sekarang lampu LED-nya udah mati. Nah, ini menandakan sudah sukses nih pairing-nya. Oke, sekarang bagaimana kalau misalnya Suntowing-nya sudah menyala dan lu pengen pairing ke device lain? Ingat, ini bukan menambahkan device tapi pairing ke device lain. Lu bisa lihat dulu pertama di iPhone gua ini adalah Suunto Sound Pro-nya connected. Sekarang lu lihat di tombol volume minus dan plus, dipencet secara bersamaan, tahan 3 detik sampai dia kedip-kedip lagi untuk masuk ke mode pairing. Nah, ini udah masuk mode pairing dan lu bisa lihat di iPhone-nya yang tadinya connected jadi not connected. Karena kenapa? Ini sudah terdeteksi di Android. Di Android sudah bisa lu lihat ada Suunto Sound Pro. Dipencet aja agar kita bisa terpairing ke device yang Android. Selanjutnya adalah mengkonekkan dengan fitur NFC, tapi patut dicatat ini tidak berlaku untuk semua smartphone karena berdasarkan pengalaman gue juga dari smartphone gue dan tim ini nggak ada yang bisa terkoneksi, hanya bisa sampai terdeteksi. Jadi sekedar catatan, walaupun lu smartphone-nya udah ada NFC, belum tentu bisa selalu terkoneksi dengan NFC-nya si Suntowing ya. Oke, sekarang gue bakal kasih tahu lu caranya bagaimana membuat yang namanya dual device connection atau connect atau pairing ke 2 device sekaligus. Pertama-tama ini kondisinya kalau seumpamanya lagi mati. Jadi nyalakan sekaligus langsung masuk ke kode pairing dengan tekan tombol plusnya selama 5 detik sampai ada suara. Oke, setelah itu langsung tekan yang namanya multifunction button dan plus secara bersamaan sepanjang 3 detik. Setelah tadi lu udah pencet multifunction buttonnya dan tombol plus selama 3 detik, ini pairingnya agak berbeda nih, dimana kita akan mempairingkan 2 perangkat sekaligus. Tapi pertama-tama kita selesaikan dulu koneksi atau pairing ke perangkat pertama dulu dengan kita lihat di sini di iPhone gua ada si Suunto Sound Pro. Kita masukkan dan terkoneksi ya, karena bisa dilihat dari warna LED-nya yang tadinya kedip-kedip jadi mati. Oke? Nah, setelah udah terkoneksi dengan perangkat pertama, kita kan mau koneksi ke perangkat kedua. Sekarang kita masuk ke mode pairing lagi, tapi caranya yaitu dengan tombol plus dan minus ditahan selama 3 detik. Nah, ini udah masuk mode pairing lagi nih. Dan di mana lo bisa ngelihat kondisinya di perangkat pertama di iPhone ini sudah masih ada pairingannya, dan di perangkat kedua dia muncul lagi si Suunto Sound Pro. Perangkat kedua ini Android ya, kita pilih dan kita pair. Oke, ini kan yang perangkat kedua Android sudah terkoneksi kan. Memang secara sistem yang perangkat pertama akan disconnected. Nah itu udah wajar, nggak ada yang salah. Yang lu harus lakukan adalah ke Bluetooth settingan iPhone-nya lagi, tinggal lu nyalain lagi aja untuk terkoneksi gitu ya. Nah udah connected, sekarang langsung ke aplikasi aja. Nanti ke dual device connection lu buka. Nah udah ada ya connected device-nya adalah si Redmi Note, itu dalam hal ini yang Android dan juga iPhone.
Oke, sekarang gue bakal kasih lihat lu mengakses aplikasi Suunto untuk hubungannya sama si Suunto Week dan bagaimana mengakses fitur-fiturnya nih. Pertama-tama pastikan lu udah download aplikasi si Suunto, dan kalau udah sampai home pastikan lu juga langsung ke bagian sini, ke yang ada icon orangnya. Terus ada My Headphones. Dan apabila si headphone-nya sudah menyala dan sudah terpair dan terkonek sesuai dengan informasi yang gue sampaikan di segmen sebelumnya, tampilannya akan seperti ini. Ada logo centang dan juga ada kasih tahu status powernya tersisa berapa. Dalam kasus ini gue 85%. Nah, di sini lu bisa ngelihat fitur-fiturnya nih, yaitu Head Movement Control. Jadi fitur yang ada di sini itu sebenarnya bisa dikontrol di aplikasi Suunto dan juga bisa diatur dengan menggunakan kombinasi button yang ada di Suunto Week-nya sendiri. Tapi gue kasih lihat dulu ini yang di aplikasinya ya. Ini Head Movement Control, nyala, lu bisa mati nyalain ya di sini. Nanti gue kasih tahu detailnya, tapi nanti gue kasih tahu dulu nih cara mengaktifkannya. Kalau di aplikasi cukup jelas ya. Ini tinggal di switch kayak gini, itu artinya mati, gini nyala. Nah, kalau tadi kita mengaktifkan dan menonaktifkan dengan aplikasi, sekarang menggunakan kombinasi button yang tadi gue bilang. Cukup pencet multifunction button dan juga minus secara bersamaan untuk menonaktifkan atau mengaktifkan. Karena lu bakal tahu ada suaranya nih kalau misalnya aktif atau nonaktif. Sekarang gue mau kasih tahu bagaimana cara menggunakan utilitas Head Movement Control. Pertama-tama ini ada hubungannya dengan kayak menerima dan mereject telepon. Misalnya, kalau misalnya ada yang menelepon lu dan lu pengen reject, cukup gelengkan 2 kali ya, gelengkan seperti ini. Sedangkan kalau misalnya telepon tersebut lu pengen terima, bukan di reject tapi di answer, yaitu cukup anggukan 2 kali. Selanjutnya, seumpama misalnya lu pengen nge-skip lagu dengan Head Movement Control, gampang aja. Tinggal pada saat lagi menyala lagunya, lu godek atau enggak geleng-geleng kepala sebanyak 2 kali untuk menuju next song. Selanjutnya adalah fitur Sound Mode. Again, gue bakal kasih tahu lu bagaimana cara mengontrolnya di aplikasi dulu. Lu bisa lihat di sini ini Sound Mode. Sound Mode-nya itu ada outdoor dan normal. Biasa kalau default itu awalnya normal dulu dan setiap kayak lu ganti, misalnya seperti ini, maka di Suunto Week-nya itu bakal ada kayak bunyi nung-nung seperti itu. Nah, ini kalau normal itu maksudnya apa? Ini balance semuanya dan ini cocok untuk keseharian. Tapi kalau misalnya lu lagi ada di luar dan banyak noise, lu langsung bisa pilih yang sound mode-nya outdoor. Nah, kali ini kalau misalnya menggunakan button, yaitu menggunakan multifunction button dikombinasikan dengan tombol volume plus ataupun tombol power ya. Tapi sebelum lo menahannya selama 3 detik, pastikan ini lo sedang menyalakan audionya karena si sound mode ini diubah saat audio sedang terplay. Setelah lo pencet 3 detik, maka lo akan mendengar suara yang kurang lebih sama dengan pada saat terjadinya perubahan sound mode pada saat lu di aplikasi. Jadi pokoknya tiap kali lu pencet multifunction button dan plus, itu bakal ada bunyi dung-dung dan itu akan mengubah sound mode-nya. Selanjutnya adalah fitur LED lights. Again, gue bakal kasih tahu lu bagaimana cara mengaplikasikannya lewat app dulu. Buka aja LED lights di sini, terus lu tinggal switch. Cukup gamblang ya. Nah, di sini bakal ada 3 pilihan, yaitu constant light, itu dia nyala terus seperti ini, dan juga bisa flashing seperti ini, dan juga SOS. Oke, sekarang gue bakal kasih tahu lu bagaimana cara memanfaatkan fitur LED lights. Pertama-tama di aplikasi dulu ya, dibuka aja, terus di switch seperti ini, dan dia akan nyala constant light. Nah, constant light jelas ya, sesuai dengan harafiahnya aslinya, ya lu bisa lihat LED-nya juga nyala nih di screen lu, di frame ini. Nah, kalau misal flashing akan seperti ini, dan SOS akan seperti ini. Sedangkan kalau misalnya lu mau mengaktifkan atau enggak switching LED lights langsung dari tombolnya, lu manfaatkan aja tombol minus dan ditahan. Oke, mau ganti tahan lagi aja 3 detik. Mau ganti lagi tahan lagi 3 detik karena kan ada 3 tipe ya. Ini yang SOS. Dan misalnya udah mau kembali lagi ke awal mati, ya udah tahan 3 detik lagi. Selanjutnya adalah bagaimana cara mengaktifkan voice feedback. Nah, voice feedback ini melibatkan 3 perangkat nih.
yaitu si Suunto Wing, dan penengahnya adalah aplikasi Suunto, dan yang satu lagi adalah ya Suunto Watch. Dalam hal ini gue di frame gue kasih lihat lu yang Suunto Race. Kalau misalnya baik Suunto Wing dan Suunto Watch-nya itu atau jam Suunto-nya sudah terkoneksi ke aplikasi Suunto yang sama, tinggal lu buka aja di perangkat Suunto-nya, terus lu cari yang namanya voice feedback. Nah, defaultnya tuh masih off. Kalau misalnya lu mau nyalain bisa, tinggal lu nyalain. Dan ya udah, abis itu kalau misalnya lu berolahraga, maka setiap kali ada suara dari aplikasi Suunto, maka akan diantarkan ke Suunto Wing. Nah, kalau tadi kan menyalakan voice feedback pada saat sebelum berolahraga. Tapi bagaimana kalau misalnya posisinya lu udah terlanjur berolahraga tapi baru mau menyalakan yang namanya voice feedback? Gampang aja, dijeda dulu aja, terus pencet kanan bawah, terus kita ke control panel. Setelah kita ke control panel, kita cari lagi si voice feedback yang ada di bagian bawah. Setelah itu kita nyalakan lagi dan udah. Jadi apabila ada suara dari aplikasi Suunto, maka akan diantarkan langsung ke Suunto Wing lo lewat juga bantuan dari si Suunto Watch-nya. Dalam hal ini gue demonya menggunakan Suunto Race. Thank you udah nonton, dan kalau misalnya masih ada pertanyaan tulis aja di kolom komentar ataupun juga bisa DM kita di sosial media lainnya, Instagram ataupun TikTok di akun @WNindonesia_official. Dan kalau misalnya lu mau cek video-video tutorial lainnya, gue udah pernah bikin video tutorial bagaimana menggunakan Suunto Plus, bisa klik kanan atas ataupun klik linknya di description box dari video ini. Dan juga gue pernah ngebahas terkait daftar olahraga apa aja yang ada di jam Garmin Forerunner 165 dan juga Coros Pace 3. Itu banyak ditanyain, langsung aja klik linknya di description box dari video ini. Thank you udah nonton, dan jangan lupa juga untuk support kita dengan membeli produk-produk yang gue udah bahas. Link-linknya gue taruh di description box dari video ini juga. Thank you and until next time.